Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu semuanya ya. Alhamdulillah hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Ustadz dari jauh ya. Dan baru dapat jadwalnya hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat tim yang sudah mengusahakan jadwal ya untuk bisa datang ke studio kita di acara Ngobrol Bareng Ustadz. Dan sudah hadir di sini Ustadz Muiz ya. Sebentar, Ustadz Muiz atau Ustadz Hidayat Maghribi? Hidayat Maghribi. Iya. Oh, biasanya Hidayat Maghribi ya. Kalau Muiz biasanya untuk yang akrab aja mungkin. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz sudah bisa hadir di studio. Alhamdulillah. Ustadz, ini tadi itu saya dengar dari tim katanya dari Bekasi Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, berapa lama nih perjalanan dari sana ke sini kira-kira? Ya Alhamdulillah tadi habis subuh ya kita berangkat. Habis subuh berangkat? Ya, habis subuh berangkat sampai sini jam 7 pagi tadi. Jam 7 pagi sampai sini, Alhamdulillah. Ustadz, jadwal di Haurgelis ini kan tadi kita ngobrol sedikit itu sebulan sekali ya Tante? Kurang lebih ya? Sebulan sekali. Awal mulanya kenapa bisa ke Haurgelis itu gimana tuh Tante? Ya. Jadi pertama pasti karena takdir Allah itu Takdir jelas Allah. ya. Tapi untuk sebab-musababnya dulu pertama kali memang saya itu ada jadwal selama sebulan ke Pegadaian Subang. Pegadaian. Awal mulanya itu. Bukan Haurgelis berarti pertama bukan ya? Haurgelis. Bukan. Ya, itu untuk tujuan pertama itu. Akan tetapi yang menghantarkan ke sana itu para ustadz yang ada di Haurgelis ini. Haurgelis. Nah, kemudian dari situ saya mulailah dapatkan juga jadwal untuk ngimami di masjid kecamatan ini Al Furqon. Kemudian setelah itu juga kenal sama beberapa teman-teman anak-anak hijrah di sini kan. Mulailah kemudian alhamdulillah ada kedekatan gitu ya. Secara mungkin kok biasa dibahasakan emotional bondingnya dapat gitu ya. Di Haurgelis tuh ya. Di Haurgelis itu. Jadi iya. dapat nih, wah ini circle yang kita cari juga, anak-anak muda semangat gitu kan. Di sisi lain juga mereka juga butuh bimbingan. Betul. Nah dari saat itulah sampai sekarang alhamdulillah sampai 2024 ini kita tetap bersama dakwah di Haurgelis ini. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Sampai saya mau dijodohin. Sampai mau dijodohin. Sama Ahwat di sini. Tapi qadarullah karena waktu itu saya memberikan gini ya, punya syarat. Kalau saya tuh pengen nikah tapi dengan hafidhah gitu. Iya. Jadi itu sudah jadi impian saya sejak muda dulu ya. Sejak umur 18 aja saya udah biasa berdoa sama Allah gitu. Iya. Ya Allah, saya nikahkanlah aku dengan seorang hafidhah gitu. Itu mintanya sama Allah begitu. Kita ini kan apabila berdoa ya, kita diwajibkan untuk mengambil sebab tercapainya doa tersebut. Ya kan? Misalnya pengen minta rezeki. Usahakanlah sebab untuk dapat rezeki itu. Ya kan? Saya juga begitu. Minta jodoh hafidhah. Maka saya akan melakukan sebab untuk dapatkan hafidhah itu. Sehingga kok yang bukan hafidhah ya kita ya mungkin mohon maaf gitu. Ya, berarti kita kalau kita nggak apa-apa deh nggak hafidhah. Berarti kita menganulir doa kita sendiri. Sama kayak nazar berarti kayak gitu ya? Ya nggak nazar juga sih. Bukan juga ya? Mungkin lebih disebut lebih kuat, lebih tepat mungkin azam kali ya. Berazam gitu ya. Tekad gitu. Waduh, kayaknya di sini belum ada hafidhah gitu ya. Untuk yang Ahwat ya belum ada. Ahwat oke ada gitu. Tapi hafidhah kayaknya belum ada. Gitu. Akhirnya saya nggak dulu deh gitu. Akhirnya ya dapatnya yang hafidhah tapi bukan dari Haurgelis. Dari Bogor. Di situ ya. Dari mana? Bogor? Dari Bogor. Masya Allah, dari Bogor. Alhamdulillah. Tapi tadi penjelasan Ustadz kan awal datang ke Haurgelis itu karena ada kegiatan di Pegadaian ya. Tapi diantar Ustadz dari Haurgelis. Nah, berarti kontaknya ke Haurgelis dulu ternyata Ustadznya. Jadi waktu itu seorang Ustadz di sini itu memberikan satu info ya ke Solo waktu itu. Ada nggak yang bisa ditugaskan untuk dakwah sebulan ya di Pegadaian gitu. Karena para ustadz yang di sini itu punya
koneksi dengan yayasan yang ada di Pegadaian gitu. Nah, pihak Pegadaian ini minta tolong ya ke pihak Argolis untuk mencarikan, dapatlah saya. Oh, gitu jadi ceritanya. si pihak Pegadaian mencari ustadz yang bisa ditugaskan di Pegadaian melalui ustadz di Horgelis gitu ya. Oh iya iya, jadi begitu. Ya, alhamdulillah ya kita waktu itu pas di Pegadaian waktu itu pun juga mereka menginginkan Ustadz udah tinggal aja di sini di Pegadaian gitu. Horgelis juga sama, udah tinggal aja di Horgelis gitu. Jadi alhamdulillah biasanya saya ya dengan izin Allah ya, itu kita menginjakkan kaki dakwah di mana gitu, biasanya diminta untuk tinggal di situ. Misalkan saya ke Bengkulu diminta di Bengkulu, misalkan saya di Klaten saya diminta di Klaten, waktu saya di Kediri saya diminta di Kediri, di Tulungagung saya diminta di Tulungagung gitu, di Bekasi saya diminta di Bekasi gitu. Di mana banyak ya tempat yang menginginkan saya tinggal di sana untuk membina gitu. Ya alhamdulillah itu karunia dari Allah. Masya Allah. Auranya beda berarti itu. Dimanapun Ustadz berada pasti punya daya tarik berarti kan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya, Masya Allah. Karena kita menginginkan kebaikan. Ya itu dah ya, kebaikan itu pasti dampaknya positif di mana-mana kan ya. Iya. Ustadz tuh berarti asli dari Solo kan tadi ya? Asli Solo. Asli Solo. Asli Solo. Orang Solo berarti ya. Dan sekarang udah merantau kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di Jati Asih Bekasi. Jati Asih Bekasi. Alhamdulillah. Menetap di sana ya. Menetap di Masya sana. Allah. Dan Gitu. jadwal ke Horgelis cuma kebagian sebulan sekali berarti. Karena saking padatnya Ustadz gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita tetap bisa berbagi ilmu di sini. Alhamdulillah sampai bisa Allah hadirkan kita di sini bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tat, kita mau ngomongin tadi udah inilah ya, udah apa namanya keseharian Ustadz, asal Ustadz. Sekarang kita mau ngomongin tentang ilmu dulu nih, Tat. Nah, sekarang yang mau kita obrolin itu ilmu psikologi. Kebetulan yang saya dengar Ustadz nih lumayan cukup enak lah untuk penjelasan masalah psikologi dalam Islam gitu ya. Jadi mau tanya dulu nih, Tat, dasar-dasarnya psikologi itu apa sih, Tat, menurut Ustadz Hidayat Maghribi? Jadi begini, kalau dalam orang-orang Arab biasa menerjemahkan ilmu psikologi itu ilmu nafs, ya, ilmu kejiwaan. Ilmu kejiwaan. Jadi apakah Islam itu mengakomodir ilmu psikologi? Maka jawabannya iya. Karena kita pun juga punya tokoh-tokoh Islam dalam hal ini. Oh iya. Gitu. Jadi sekarang gini, tahu nggak bapak psikologi dunia siapa? Menurut Barat, namanya Sigmund Freud. Oke. Kita punya tokoh ahli psikologi Islam namanya Profesor Dr. Malik Babakar Badri. Ya, Prof Malik Badri, beliau itu S1 sampai S3 di Perancis, gitu. Kemudian beliau itu membuat satu penelitian, manuskrip kuno berbahasa Arab. Ditulis oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi ini ya tahun antara 300-400an Hijriah. Oh, udah lama. Kira-kira 1100 tahun yang lalu. Masya Allah. Terus dalam bentuk manuskrip berbahasa Arab itu beliau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh. Menggoncangkan Barat. Oh, kenapa? gitu. Karena setiap konsep psikologi yang dipaparkan oleh Sigmund Freud ternyata semua sudah dijelaskan secara tuntas sama Abu Zaid Al-Balkhi. Kemudian satu banyak yang nggak percaya, para psikolog Barat nggak percaya itu. Emang iya gitu. Silahkan ya, ini manuskripnya teliti sendiri, ya kan? Sebelum mereka ada gitu ya, itu udah dijelaskan. Udah jelasin gitu loh. Kan sekarang gini, manuskrip bisa kita teliti dengan ilmu filologi kan. Ya. Coba aja tantangin para filolog, terjemahan ke dalam bahasa Arab, bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Sigmund. Persis sama. Persis gitu. Karena kita misalkan punya Ibnu Khaldun, seorang ahli politik, ahli sosiolog, ya kan, seorang ekonom, tapi juga seorang psikolog. Kita punya Abu Hamid Al-Ghazali,
kita punya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Mereka bicara tentang kejiwaan luar biasa loh. Tentang jiwa manusia itu bagaimana supaya bersih, bagaimana supaya bahagia. Intinya itu. Kan kita ini hidup itu yang dicari apa sih? Coba para pengusaha, misalkan, ya kan? Kita bersama kita ada pengusaha hebat, ya Pak Dwi. Coba tanya para pengusaha itu, tanya para profesor, tanya semua, apa yang dicari di dunia ini, ya kan? Apakah harta? Apakah ilmu? Apakah pertemanan? Apa yang dicari? Inti daripada itu semua adalah kebahagiaan. Kebahagiaan atau ketenangan jiwa biasanya gitu. Ketenangan jiwa, tenang, bahagia. Oke, itu inti kan. Akan tetapi Islam memandang bahwa bahagia itu nggak cukup kalau cuma di dunia. Iya. Harus bahagia juga di akhirat, ya kan? Betul. Harus itu. Maka itu kalau psikologi Barat paling bagaimana kita ini sampai dapat ketenangan ketika pas ada permasalahan atau mungkin ada stres, ya kan? Nanti di detox, ya, dikeluarkan, akhirnya dia bisa bahagia seperti biasa. Ketika pas ada luka batin, hanya sebatas itu saja. Kalau untuk psikologi versi Barat, gitu ya. Sekarang gini, ada, mohon maaf saya sebut nama, karena ini juga sudah jadi rahasia umum kok. Ada seorang ahli psikologi juga namanya Dale Carnegie, yang sangat terkenal itu. Tahu, dia meninggalnya kenapa? Kenapa Tata? Bunuh diri. Oh iya, ahli psikolog bunuh diri? Iya. Masya Allah. Banyak para psikolog ya, mereka juga ikut stres akhirnya. Coba, kok bisa? Akhirnya ada seorang ahli psikologi juga di Saudi namanya Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Dr. Al-Arifi, beliau itu menulis buku yang beliau teliti selama 20 tahun. Setelah membaca bukunya Dale Carnegie, setiap bulan beliau ulang-ulangi, akhirnya ngerasa kecewa. Kenapa? Ilmu yang paparkan oleh Dale Carnegie diamalkan terus, akhirnya membuat perubahan dalam hidupnya. Akan tetapi kok dia sendiri malah bunuh diri gitu. Akhirnya wah, kecewa nih. Berarti ini nggak bener nih. Salah, psikologinya salah nih. Akhirnya kalau kita sebagai sebagai mahasiswa kan kita punya istilah namanya pisau analisa kan. Akhirnya Dr. Arifi membuat satu analisa gitu, psikologi yang dari praktek Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan para ulama, sekaligus pengalaman beliau dengan pisau analisanya Dale Carnegie gitu. Tapi ya tetap kita bisa mengambil ilmu dari orang-orang Barat itu, apa yang bisa kita ambil baiknya, meskipun ya mungkin saja ada sisi-sisi yang kita tidak terima nanti. Itu yang bisa bikin bengkok mungkin ya nantinya. Itu dia, makanya banyak juga kan ya, untuk zaman-zaman sekarang kan banyak tuh yang namanya artis-artis bergelimang harta, tenar, ujung-ujungnya bunuh diri ya. Hampir rata-rata begitu kan di padahal sekarang ini. Sebenarnya mereka itu punya konsultan loh sebenarnya. Konsultan psikologi itu ada. Ada. Para pengusaha-pengusaha pasti ada. Ada. Kok tetap nggak tenang sih? Iya. Karena kalau kita dalam Islam, konsepnya begini. Ketenangan jiwa kita itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah ya bahwa dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan tenang. Jadi ketenangan itu adalah ketika pas hati itu ada terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tenang hati. Kalau misalnya melakukan detoksifikasi luka batin misalkan. Untuk apa? Kalau kita ini luka batin udah nggak ada misalkan, stres sudah nggak ada. Hidup itu banyak masalah loh. Pasti. Dan sekarang begini, orang-orang Barat mengatakan, percayalah pada dirimu sendiri. Pasti begitu ya. Oke? Mereka sambil mereka itu ateis.
nggak percaya sama Tuhan, akhirnya apa? Bergantung pada diri sendiri. Allah Ta'ala firmankan, wa khuliqal insanu dhaif. Manusia itu diciptakan dhaif. Dhaif itu lemah bahasa kita ya. Iya, lemah. Jadi kita membutuhkan zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang bisa kita curhatin setiap saat. Itu. Oke, barakallahu fikum. Saya ingin menjelaskan sedikit. Menurut orang-orang Barat, manusia itu seperti hewan. Oh gitu ya? Seperti hewan. Kemudian sesuatu yang paling dibutuhkan oleh oleh manusia, ya, itu mohon maaf seksualitas katanya. Itu kata mereka. Butuh nomor satu mungkin gitu. Oke. Sedangkan kita dalam Islam nggak begitu. Jadi the basic human needs, ya, the basic human needs. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 3 kalau menurut Islam. Pertama, butuh Allah. Tuhan kita butuh Allah. Ya. Naluri kita pasti butuh Allah. Kita butuh Tuhan. Betul. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah. Tuhan kita adalah Allah. Alhamdulillah. Ada yang mencari Tuhan, akhirnya mendapatkan ya Tuhan yang salah. Ya mungkin ada yang disebut dengan Siddhartha Gautama atau Yesus atau mungkin apa yang itu menurut kita sebagai seorang Muslim itu nggak tepat ya. Gini, sepakat nggak? Mau yang berperadaban maupun yang tidak berperadaban, manusia itu pasti mencari Tuhan. Betul, pasti. Misalkan kita cari nanti yang tidak berperadaban pun mereka akan mencari Tuhan. Akhirnya mereka menyimpulkan dewa-dewa, ya kan? Dewa ini, dewa itu dan seterusnya. Karena banyak juga sih yang maksudnya untuk pencarian Tuhan nih zaman sekarang juga. Kadang ada aja kan kita lihat di YouTube karena nggak percaya sama ini, kok ini nggak cocok, ini sama ini nggak cocok. Akhirnya ketemulah dengan Islam misalkan, oh ini baru nih, tenang nih. Ya. Seperti itu ya. Betul. Jadi itu naluri manusia. Karena naluri manusia itu dia pasti butuh Tuhan. Ya. Dan alhamdulillah kita punya saudara sampai 2 miliar kira-kira bertuhan Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita ya tentunya kasihan juga ya mereka yang terus mencari Tuhan sedangkan nggak ketemu-temu. Betul. Ya Allah ya Rabb ya. Bahkan yang tidak berperadaban pun. Oke. Nah, ini kebutuhan kita yang pertama. Itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, yang butuh sandang papan pangan. Dia butuh berpakaian. Maka meskipun dia tidak berperadaban sekalipun, di pedalaman-pedalaman tetap berpakaian. Meskipun dari rumbai-rumbai. Iya. Apabila kita lihat orang gila, rata-rata orang gila itu pakai pakaian. Rata-rata. Yang menjadikan dia berpakaian itu bukan akalnya, tapi nalurinya dia. Jadi nalurinya dia menggerakkan akhirnya jadi apa, pakai pakaian, sandang, papan. Jadi tempat berteduh. Meskipun dia orang gila sekalipun, waktunya hujan dia berteduh. Betul. Ya kan? Ini instingnya gitu ya. Oke. Yang tidak berperadaban pun dia bakal bikin rumah juga meskipun dari apa? Dari tadi kayu, sama dari kayu, dari apa dan seterusnya. Itu apa namanya nalurinya? Naluri. Betul. Dalam bahasa Inggris insting. Oke. Yang ketiga ya pangan, itu makan. Orang gila tetap makan kan? Pasti tetap nyari-nyari juga kan? Dia menggerakkan akalnya atau nalurinya? Mungkin nalurinya kan. Nalurinya. Iya. Oke. Berarti dia butuh ini, sepakat ini. Iya betul, sepakat. Kemudian yang ketiga adalah butuh ya seksualitas. Ya laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, gitu. Sehingga kalau laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, sudah menyelisihi naluri. Iya betul. Jangankan akal. Betul. Jangankan akal, naluri aja udah. Itu luar biasa. Ya, nalurinya udah gagal itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena binatang sekalipun pasti nyarinya itu lawan jenis ya. Nggak mungkin kan? Gitu. Itulah. Itu yang nggak punya akal ya.
giliran kita yang punya akal, ada yang berpikiran menyimpang begitu ya. Sangat betul. sangat diherankan juga gitu kan. Kok Betul. bisa gitu ya? Betul. Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita hati, Iya. Allah ngasih kita nafsu. Oke, ya syahwat. Jika syahwat seseorang itu lebih kuat daripada hati dan akalnya, dia lebih buruk daripada binatang. Akan tetapi, jika hati dan akalnya mengalahkan hawa nafsunya, manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Masya Allah. Gitu. Betul. Ada yang bertanya, Ustadz, kok bisa manusia lebih mulia daripada malaikat? Iya, karena nanti orang-orang beriman, ketika pas dia di surga, yang menjadi pelayannya adalah para malaikat. Malaikat mereka akan melayani kita. Gitu, iya. Karena emang ketika manusia diciptakan juga kan semua suruh tunduk ya Jadi tunduk. oleh Allah itu ya, kecuali iblis yang nggak mau kan, begitu ya. Betul. Akhirnya ya, kebahagiaan hakiki adalah ketika seseorang itu memiliki iman. Ketika seseorang itu hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Betul. mau bagaimanapun seseorang itu mengaitkan kebahagiaannya ya dengan kekuasaan. Jadi seolah-olah dia mensyaratkan, saya akan bahagia jika saya berkuasa. Oke. Ada yang saya akan bahagia jika saya memiliki harta yang banyak. Oke. Saya akan bahagia jika saya memiliki istri yang cantik. Saya akan bahagia jika saya memiliki teman yang banyak. Saya akan bahagia apabila saya selalu bersama musik. Sampai dia mengatakan, Ya. musik adalah hidupku, hidupku adalah musik. Betul. Ada yang Oke, seperti itu. sekarang orang yang seperti itu banyak sudah meninggal. Sekarang kemana mereka? Ya kan? Iya, nggak tahu. Hingga pada akhirnya mereka hanya menjadi satu kisah dalam hidup saja. Ya, dalam kehidupan ini mereka jadi kisah. Kisahnya apa? Ya seperti itu. Akan tapi kita nggak begitu. Islam itu kamu harus bahagia dunia, kamu harus bahagia akhirat. Maka kita selalu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah di situ adalah kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Gitu. Karena mau bagaimanapun kita harus yakin bahwa dalam hidup ini mau berapa lama pun kita hidup, mau sebahagia apapun kita hidup, hingga pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Endingnya seperti itu. Endingnya pasti. seperti Semuanya, Tat, ya. Oke. Sekarang begini. Kalau seseorang misalnya saya berjalan kaki, terus ternyata saya bersama bodyguard. Nah, saya ngerasa aman dong. Iya. Aman. Siapa yang mau gangguin, nggak ada yang berani. Gitu. Itu bodyguard kita manusia loh. Manusia juga. Yang ada lemahnya juga. Iya. Coba kalau kita ini, saya tidak mengatakan bodyguard, akan tapi bagaimana jika kita ini yakin bahwa kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kuat. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada itu. Ya kan? Jadi begini. Kenapa kok ya orang-orang barat itu mencari kebahagiaan terus ternyata nggak dapat misalnya. Sedangkan kita kaum muslimin alhamdulillah dapat, orang beriman insya Allah dapat. Iya. Walaupun orang nggak mampu juga biasanya insya Allah pasti dapat. Oke, ya tetap bisa senyum. Tetap bisa senyum. Iya, full senyum gitu ya. Perbedaannya di situ ya, Tat, ya. Ya, kenapa? Ya, kita ini coba lihat orang-orang beriman, setiap kali ada kegagalan udah diatur sama yang di atas. Ada Ya, skenarionya ya, benar. Ya. Kalau misalnya kita berhasil, alhamdulillah ini semua berkat yang di atas. Betul. Selalu begitu kan? Mengaitkan. Betul, ya. Tapi kalau orang-orang barat, oh ini karena kerja keras saya. Nah, iya betul. Tapi kalau gagal, aduh aku tidak bisa apa-apa ini. Aku hancur, aku apa? depresi ujung-ujungnya. Depresi akhirnya, ya. Depresi itu pun itu bertingkat ya nanti. Ya, ada yang disebut dengan eustress, ya. Eustress itu stres ringan. Ya kan, kita jatuh, kita lapar, ya kita haus, itu eustress namanya, stres ringan. Nanti ada distress, stres berat, gitu. Kalau udah stres berat, ya ini ya perlu didetoks ya. Kecuali jika seseorang sudah memiliki
kejiwaan yang sehat, dia memiliki value dan belief yang kuat ya, dia punya nilai-nilai hidup yang baik, tertata, punya belief yang juga sudah kokoh gitu. Oke, dia nggak perlu dibantu. Ini eustress, distress. Terus yang ketiga nanti ada trauma gitu. Trauma. Jadi trauma itu suka kebayang-bayang masa lalunya gitu. Aduh, enggak gitu ya. Kejadian nggak enak kejadian gitu kan. nggak enak itu, aduh, enggak gitu. Iya. Jadi trauma itu biasanya sikap menghindarkan diri ya dari distress yang pernah terjadi. Iya, betul, gitu. betul. Yang keempat baru depresi. Depresi itu udah linglung dia jadi eustress yang tertumpuk bisa jadi distress yang tertumpuk bisa jadi trauma yang tertumpuk bisa jadi depresi gitu. Kalau udah depresi itu, waduh, dia perlu bantuan orang ya. Karena sekarang begini, kita ini secara psikologi kita lihat kita punya jasad, oke? Kita punya akal pikiran sama punya perasaan. Jasad kalah dengan pikiran kalah dengan perasaan. Iya. Oke. Sekarang ini jasad kita, pikiran kita nyuruh untuk apa? Misalkan untuk ngambil HP. Berarti jasad kalah dengan pikiran. Ya, suruh ngambil tisu misalkan. Oke. Tapi pikiran kalah dengan perasaan. Iya. Oke. Berarti perasaan ini akan bisa mengalahkan pikiran sekaligus mengalahkan jasad. Kita seseorang dikejar sama anjing. Biasanya juga nggak kuat lari biasanya. Iya. Ya kan? Nggak kuat lari. Kenapa kok bisa kuat lari? Ya kan gitu. Kenapa? Karena perasaannya lah yang mengalahkan akal dan jasadnya. Sama, misalkan mereka yang sudah depresi, mereka melakukan self-injuring, ya, menyakiti diri sendiri. Iya, biasanya gitu ya. Oke. Kok bisa? Silat-silat gitu ya? Disilat-silat? Loh, kan nggak sesuai dengan pikiran kan? Emang kok kita pikir dengan akal sehat, apa salahnya tangan? Kenapa kok disakiti? Kalah dengan perasaannya. Perasaannya sedih, gitu ya. Gitu. Itu orang depresi seperti itu. Sampai seperti itu. Atau mengurung diri, nggak mau ngapa-ngapain. Iya, jadi gitu. mengecilkan diri itu ya. Itu. Nanti apabila depresi sudah bertumpuk-tumpuk, akhirnya menjadi majnun. Akhirnya jadi junun ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Tentunya kalau kita yang memiliki memiliki satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masalah mau kecil mau besar ya kan, kita serahkan kepada Allah. Sekarang begini. Kalau kita punya masalah ya kan, terus kita tahan-tahan. Ini gelas. Saat kita pegangin begini, lama-lama berat nggak? Betul, pasti jadi berat. Berat. Semenit masih kuat ya. Setelah beberapa lama-lama. Oke. Suruh 10 menit gini. Apaan 10 menit, 5 menit juga udah gitu kan. Iya. Nih. Ini kita pegang. Tapi kalau kita lepas, nggak berat. Sama. Kalau kita ini punya masalah, aku bisa. Tetap. Akhirnya nggak bisa juga. Iya, ujung-ujungnya Maya. Karena hidup itu pasti ada gagalnya. Betul. Betul. Tapi kalau kita ini, udah Allah yang ngatur. Itu kayak kita melepas. Iya, langsung beban jadinya ya. Tuh kan? Jadi psikologi Islam bagaimana? Kaitkan diri kamu dengan Allah. Maka kenapa kok kita minum bismillah? Kenapa kita keluar rumah bismillah? Bahkan seorang laki-laki ingin mencampur istrinya bismillah dulu. Bismillah dulu, betul. Masuk kamar mandi bismillah. Masuk masjid bismillah. Bismillah. Mau naik kendaraan bismillah. Kenapa? Supaya kita udah lepas, biar Allah yang ngatur aja lah. Makanya bener tuh orang bilang, udah urusanku biar Allah yang ngatur aja lah. Soalnya kalau aku atur sendiri ternyata berantakan. Itu Allahu Akbar. Jadi seperti itu ya, kira-kira gambaran psikologi Islam seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain lagi nih, Tat. Ngobrolnya juga enak juga nih ya. Cuman sayang waktunya kita terbatas, Tat. Ya. Jadi mudah-mudahan
Insya Allah bisa lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sambung lagi kita tentang masalah psikologi ini ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin, Dan amin. bisa berkunjung lagi sini. Amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, jazakallah khair. Amin, jazakallah khair. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi Ustadz ya. Sahabat, itu dia tadi penjelasan kita tentang masalah psikologi dan juga profil Ustadz Hidayat Maghribi. Barangkali yang belum kenal tadi kita udah bahas ya. Jadi jangan lupa untuk sahabat untuk terus dukung dakwah Sahabat TV dengan cara subscribe di channel YouTube, Instagram ataupun di Facebook. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.